Eh, Selamat pagi, Bu Fafa, Pak Dede, Bu Anti, teman-teman Bulukumba. Sepertinya kita mulai aja kali ya, Bu, Pak. Ya nggak apa-apa, Mas. Biar sambil berjalan aja ya, Pak. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz. Bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini. Mau mengulas sedikit, mungkin agenda kita diskusi untuk pagi hari ini mempresentasikan gambaran tim kerja ya, Bu Anti ya. Ya, betul. Oke, sebelum kita memulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, untuk kepada para peserta dan narasumber dimohon untuk berdiri. Sebelum memulai diskusi pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, mungkin dari Bulukumba, teman-teman Bulukumba dari komunitas maupun dinas, ada yang ingin mempresentasikan gambaran untuk kelompok kerjanya? Dipersilahkan. Silakan teman-teman Bulukumba, Mas Rian. Atau Pak Sofian mungkin ada yang ingin dipresentasikan tentang kelompok kerjanya nanti. Selamat pagi kawan-kawan di Bulukumba. Silakan Bandi, silakan. Ya, selamat pagi semua. Mungkin saya akan mereview kembali ya pertemuan kemarin yang di Lokakarya kedua gitu. Jadi biar kita bisa mulai melakukan diskusi dari pertemuan kemarin terakhir di Lokakarya kedua. Saya sendiri nggak tahu ya apakah kawan-kawan di sini yang hadir itu juga hadir ketika Lokakarya 2 yang kemarin gitu. Jadi sedikit review yang ingin saya ingatkan kembali. Kemarin di Lokakarya kedua sudah ada paparan dari Pak siapa ya? Dari dinas kalau nggak salah ya, tentang festival yang telah diselenggarakan di tahun 2019
18. Nah, dari beberapa diskusi yang kemarin kita lakukan, itu kan memang untuk progres di yang ketiga ini diperlukan adanya pertemuan ataupun diskusi ataupun musyawarah kembali gitu ya antar komunitas dan dinas terkait di Bulukumba gitu untuk menghasilkan rancangan proposalnya yang akan dilaksanakan di tahun 2021 berikut rancangan untuk tim kerjanya gitu. Nah, apakah setelah kemarin kita berdiskusi di minggu lalu gitu itu terjadi hal itu gitu. Jadi mungkin kita bisa memulainya dari situ, Mas Faiz dan kawan-kawan. Adakah yang bisa menjelaskan apakah kemarin sesudah Lokakarya kedua itu terjadi pertemuan antar dinas dan komunitas untuk membahas rincian perencanaan proposalnya? Ya, silakan teman-teman Bulukumba. Ada yang ingin menanggapi? Ya, atau saya silakan. menambahi ya Mbak Anti ya. Ya, silakan Mbak Fafa. Silakan Bu Fafa. Ya, ya kemarin kan disampaikan oleh Pak Muali, oleh teman-teman yang muda, yang dari Sanggar apa itu, ada nih tentang lakukan di Bulukumba ini, tentang kontennya, apakah tentang apa Sauri Gading, kemudian ada sejarah-sejarah yang pernah dilalui di tahun 1986, ada peristiwa pertunjukan besar benar-benar dilakukan di atas perahu besar di tengah samudra begitu. Kemudian juga di 2015-16 atas dasar wacana-wacana itu mestinya Bapak Ibu di dinas maupun teman-teman komunitas yang kemarin hadir sebanyak 27 peserta itu bisa mendiskusikan ulang dan mengerucutkan hingga pagi hari ini kita dapat hasilnya apa yang sudah kemudian dirumuskan bersama begitu. Mungkin ada yang mau mewakili baik dari dinas maupun teman-teman yang hadir pada pagi hari ini berjumlah 18. Silakan Bapak Ibu, saya harap diskusi pada hari ini bisa seru gitu, bisa menghasilkan banyak hal. Jadi capaian-capaian dari Lokakarya ini kita dapatkan bersama. Monggo. Ya. Teman-teman Bulukumba silakan menanggapi atau ada yang ingin mempresentasikan konsep kelompok kerjanya nanti, struktur kelompok kerjanya, apa yang ditujunya. Silakan, dipersilakan. Dari dinas ada yang hadir nggak ya, Mas Faiz? Kemarin ada siapa ya, Pak Ali. Yang terlihat sih yang hadir kembali Mas Rian. Ya, Mas Andika. Ya. Mahirah, Mas Mahirah. Ini juga itu yang mbak-mbak kemarin itu sih. Iya, yang dari Genpi ya. Iya, yang nanya itu. Yang dari Genpi. Ya, silakan Mas Andika sama Pak Somba. Ya, Mas Andika. Terima kasih sahabat di sekretariat, Mbak Ade dan Ibu berjilbab dengan saya lalat di atas bibirnya. Mas Andika, sorry, suaranya kecil Mas Andika. Lebih akrab. Baik, teman-teman sekalian, saya kaget nih pagi karena tiba-tiba Pak Moderator, fasilitator meminta kita menjabarkan soal rancangan dari kelompok kerja. Nah, seingat saya kemarin saya ikuti, kami tidak diarahkan untuk membuat kelompok kerja atau komunitas-komunitas yang akan masuk ke dalam. Yang kedua, pasca pertemuan kemarin kami juga tidak mendapatkan undangan untuk datang ke dinas untuk bertemu. Jadi kami agak bagaimana cara menjawab permintaan Bapak? Karena kalau soal ide-ide kemarin kan sejujurnya kami masih ingat ide-idenya bahwa perlu ada riset, kemudian ada pertunjukan yang lebih
lebih baik, untuk memberikan orang lebih banyak. Dan itu belum diarahkan untuk dalam bentuk kita diminta rancangan proposal di kelompok kerja begitu, Mbak Ade. Jadi saya menyimak saja dulu apa yang akan dibicarakan. Terima kasih. Ya. Jadi kurang lebihnya Bang Andika, sejak kita pertemuan Lokakarya kemarin sampai dengan sekarang itu berarti belum terjadi pertemuan ya antar kawan-kawan dan dinas di sana ya? Belum pernah, Mbak, belum pernah. Oke. Nanti kan sudah ada undangan, kami pasti datang lah. Oke. Iya. Nah, sebenarnya harapan kami yang sudah kami jelaskan ketika Lokakarya kedua, di dalam pertemuan itu gitu nanti bisa dirancang itu gitu bagaimana proposalnya, kemudian siapa saja yang bisa dibidik gitu ya untuk nanti menduduki posisi di dalam tim kerja tersebut gitu, Mas. Harapan kami seperti itu, sehingga di Lokakarya ketiga ini kami sudah bisa mendapatkan paling tidak gambaran kasar atau gambaran besarnya gitu, kira-kira apa yang akan dilaksanakan untuk kegiatan 2021 termasuk tim kerjanya kira-kira siapa saja. Ya memang tidak harus semua gitu, tapi paling tidak sudah tergambarkan siapa saja orang-orang yang akan bekerja di dalamnya. Seperti itu, Mas Andika. Baik, Mbak Ade, baik. Ya, Mas Andika, mohon maaf Mbak Ade hari ini karena ada yang meninggal, jadi Mbak Ade tidak bisa hadir hari ini. Jadi sekarang ada saya, ada Mbak Fafa, dan ada Mas Dede gitu. Informasinya seperti itu, Mas Andika. Ya. Halo Bang Andika. Nama saya mirip kok dengan Mbak Ade. Nggak apa-apa. Saya merasa dipanggil Mbak Ade juga nggak apa-apa. Baik, itu harapannya Mbak Anti sama Mas Ade itu bagus, saya pikir ya, Mbak. Iya. Saya pikir bagus, tapi sejujurnya karena kami belum mendapatkan undangan, jadi untuk bertemu di dinas, merancang, memberi masukan dan seterusnya. Jadi apa ya, Pak? Saya lihat Pak Kepala Dinas juga belum datang di pertemuan ini, Pak Risalek, Pak Kepala Dinas Pariwisata. Jadi kami memang sangat berharap bahwa memang tidak semua boleh menjadi tim kerja dalam kegiatan ini, akan tetapi masing-masing koordinator dari sanggar, koordinator komunitas kan bisa menjadi pegang apa gitu di dalam kegiatan. Koordinator misalnya kuratornya siapa, yang masalah tarian siapa, terus campaign kegiatan siapa. Saya pikir itu memang penting, dan selama ini kan biasanya festival-festival itu kan didominasi oleh IO. Jadi IO yang menentukan segalanya. Seniman itu hanya ikut saja karena dia dibayar 1 juta, 2 juta untuk pergi menari. Ya udah, keterlibatan mereka di situ. Mereka tidak terlibat untuk memikirkan. Mereka tidak terlibat merancang. Tapi mereka hanya menjadi pengisi acara, seniman-seniman itu, komunitas-komunitas itu. Jadi kalau misalnya dari Indonesiana mengharapkan bahwa ada pelibatan seniman untuk turut merancang, itu memang menarik. Iya. Dan IO ya, saya pikir begini, Mbak. Ketidakinginan seniman, penggiat komunitas itu terlibat banyak di dalam festival itu karena kita sudah tahu seperti apapun kegiatan yang dirancang, yang mendominasi kegiatan itu IO, itu perusahaan gitu. Karena mereka bertanggung jawab secara anggaran. Nah, itu membuat banyak seniman-seniman kemudian angkat kaki dari kegiatan itu. Ngapain kita merancang luar biasa? Sementara yang menentukan anggarannya, yang menentukan segala sesuatunya itu IO-nya. Karena dia yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk melaksanakan itu. Jadi, saya tidak tahu di daerah lain seperti apa, tapi saya pikir ini berkenaan dengan pertanggungjawaban dan keuangan. Seperti itu. Belum lagi bicara soal misalnya, ya ini kecurigaan saya tadi. Kalau anggaran 50 juta, 100 juta, 200 juta, kemudian ada persen-persen tertentu, potongan-potongan tertentu yang dianggap oleh seniman itu tidak dikenali gitu ya. Itu kan membuat orang-orang ilfil untuk terlibat pada festival-festival pemerintah. Terima kasih, Mbak Anti. Iya, sama-sama Mas Andika. Mas Dede mungkin bisa menambahkan atau menanggapi. Silakan Pak Dede. Di unmute dulu Pak, maaf Pak. Ya, teman-teman di Bulukumba selamat pagi.
Saya baru kali ini bergabung dengan Bulukumba. Jadi mungkin tapi saya menangkap beberapa inilah tadi ya. Menarik itu pernyataan atau apa namanya informasi penting saya kira dari Mas Andika itu. Karena memang bertahun-tahun kita Indonesia tuh kan paling tidak 2 dekade terakhir ya, terutama sejak reformasi saya kira itu mulai sebenarnya Pak surplus festival ya. Festival tuh kayak apa? Kalau ibarat panen ya udah surplus, sudah bisa diekspor sebenarnya festivalnya, karena satu daerah bisa mengerjakan puluhan festival. Dan memang itu juga yang menjadi keprihatinan kita bersama dan kemudian menjadi salah satu cita-cita besar di balik platform Indonesiana, saya kira Mas Andika, bahwa festival-festival yang menjamur seperti tumbuhnya jamur di musim hujan itu seringkali belum berdampak besar pada teman-teman pekerja seni dan budaya di daerah. Karena seperti Mas Andika cerita, yang akhirnya banyak mengambil keuntungan dari menjamurnya festival itu adalah event organizer yang mohon maaf tanpa mengurangi apa ya, bukan bermaksud apa namanya menduga atau apa berburuk sangka, tapi kebanyakan biasanya event organizer itu tumbuhnya itu kalau nggak di kota-kota besar sekalian kayak Jakarta, Surabaya, dan Medan atau Makassar gitu, biasanya tumbuhnya ya di ibu kota provinsi. Nah ini yang memang ingin jadi salah satu concernnya Indonesiana, Mas Andika, agar teman-teman komunitas yang notabene kemudian menghidupkan kebudayaan di daerahnya masing-masing, yang kemudian kita dorong untuk punya kapasitas, untuk punya kemampuan, keterampilan yang sama dengan I.O. Saya kira karena juga I.O. juga jadi teman-teman nanti akan menjadi I.O. harapannya. I.O. dalam pengertian yang akan melaksanakan kegiatan, kan event organizer juga kan teman-teman sebenarnya. Nah ini yang memang juga jadi keprihatinan Direktorat Jenderal Kebudayaan saya kira, dan menjadi salah satu alasan dibalik pelaksanaan platform Indonesia. Nah perihal apa yang terakhir dibicarakan oleh Mas Andika, saya mau komentar juga bahwa di Gayo Luas itu yang saya 2 tahun bolak-balik ke Gayo Luas dan di Aceh sana, di Provinsi Aceh, dan apa namanya juga tradisi itu sudah bertahun-tahun juga dikerjakan. Jadi sudah biasa juga dinas kemudian biasanya karena kita paham juga apa yang dikhawatirkan dinas, memang salah satunya adalah pertanggungjawaban atau administrasi keuangan. Nah kalau dengan menggunakan jasa I.O. maka biasanya dinas bisa agak santai, dalam pengertian mereka nggak usah khawatir harus mempertanggungjawabkan keuangannya secara detail karena sudah di pihak ketiga kan, dan nanti I.O. biasanya sudah langsung di dalam jasa yang mereka sediakan adalah pertanggungjawaban keuangan itu. Jadi itu dalam tanda petik memang cara yang dipilih oleh dinas karena lebih aman gitu kan. Kan Mas Andika juga memberi sinyal serupa itu ya. Nah 2 tahun di Gayo Luas itu karena kita juga mendorong agar dinas di Gayo Luas itu apa namanya mempercayai dalam tanda petik teman-teman komunitas pekerja saman untuk kemudian ikut menjadi pelaksana di dalam apa namanya di dalam kegiatan yang didukung oleh platform Indonesiana. Lalu kita mencoba mencari siasat bagaimana caranya agar teman-teman tetap punya kesempatan untuk ikut belajar menjadi pelaksana, dan teman-teman dinas juga apa namanya tidak khawatir karena mereka dalam tanda petik kan memang belum terlalu percaya dengan apa teman-teman dari komunitas untuk menjadi pelaksana. Nah kita 50-50 sih Mas kalau di Gayo Luas kemudian ya. Jadi di tahun pertama I.O. tetap terlibat, tapi kemudian ada kesepakatan antara dinas dengan I.O. bahwa mereka akan merekrut sebanyak mungkin sumber daya
manusia lokal di Gayo Luas untuk terlibat sebagai pelaksana. Jadi yang nanti yang membayar IO. Itu di tahun pertama seperti itu. Nah, di tahun kedua keadaannya sudah jauh lebih baik. Dinas sudah percaya dan yakin dengan komunitas. Jadi teman-teman komunitas yang di tahun pertama ikut menjadi pelaksana lah yang kemudian dengan tanda mencari IO. Jadi udah mereka yang bekerja sama dalam hal pelaksanaan ini dengan IO. IO di sana pengertiannya adalah perusahaan ya perusahaan yang punya legal formal untuk kemudian mengambil pelaksanaan kegiatan itu, tapi isinya itu sudah teman-teman dari Gayo Luas sendiri di tahun kedua. Jadi mereka sudah berpikir juga, oh kalau gitu untuk kepentingan administrasi kita harus bikin perusahaan juga ini, gitu. Teman-teman pelaksana di Gayo Luas akhirnya berpikirnya begitu. Ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kan substansinya atau hakikatnya bagi kita adalah teman-teman pekerja seni dan budaya di daerah lah yang notabene memang sudah bertahun-tahun berjuang untuk mengembangkan kebudayaan di daerahnya, yang bekerja pada yang diberi kesempatan untuk menjadi pelaksana kegiatan di dalam festival-festival yang didukung oleh Indonesia. Sementara mungkin saya mau cerita itu aja dulu untuk mengomentari Mas Andika. Jadi kalau itu terjadi di saya boleh nambahin, Mas. Menambahkan ya, Bang Dedek ya. Ya, silakan, Mbak. Monggo, Bu. Ya, sama sebetulnya saya juga akan cerita kurang lebih 2 tahun juga saya mendampingi Kabupaten Blora, satu kabupaten kecil di Jawa Tengah, 3/4 wilayahnya adalah hutan jati. Bisa dibayangkan kota ini agak jauh dari hiruk pikuk kota gitu ya kehidupannya. Nah, tapi festival yang dikerjakan juga tidak festival yang besar, festivalnya kecil. Anggaran dari pemerintah daerah berkisar 200 juta belum potong pajak. Kemudian waktu itu ada subsidi dari Indonesiana juga selama 2 tahun. Kebetulan tema yang diangkat adalah sastra lisan karena mengambil tema satu tokoh sastrawan besar yang kita miliki berasal dari Kabupaten Blora ini, namanya Pramudia Anantatur. Nah, kemudian di tahun kedua sudah bukan mengangkat pram, tetapi tetap tradisi lesan apa yang dimiliki satu kelompok atau masyarakat, bisa dibilang suku begitu, adanya masyarakat Samin. Nah, dari sini ternyata dinas pariwisata dan masih bergabung waktu itu dan kebudayaan itu selalu dalam tanda kutip menjalankan program-programnya dengan satu sebetulnya bukan IO yang berbendera bersifik khusus, tetapi selalu ada pelaksana khusus di dalam kegiatannya. Kehadiran Indonesiana, platform Indonesiana adalah membongkar ini semua. Jadi memang tujuannya agar komunitas di daerah, ekosistem yang terjadi, banyaknya sanggar, banyak seniman dan sebagainya, ini bisa terlibat. Bapak Ibu bisa dibayangkan teman-teman, tetap terjadi benturan, terjadi gesekan, bahkan kepala dinas ini sempat diinterogasi oleh teman-teman yang selama ini menjadi pelaksana ya. Artinya hal-hal begini itu lumrah terjadi dan memang capaian yang akan menjadi target dan goal dari platform Indonesia sekali lagi bukan bingar-bingar perhelatannya, tetapi menumbuh kembangkan teman-teman ekosistem budaya ini menjadi terlibat dari setiap kegiatan kebudayaan di daerah. Sehingga upaya-upaya itulah kita wujudkan bersama, adanya kegotong royongan yang kemarin di Lokakarya pertama teman-teman sudah melakukan itu semua, dan ini akan menjadi sangat ringan dan
semua capaian festival bisa kita lakukan. Bagaimana harus membeberkan pengetahuan, segala bentuk pengetahuan yang ada pada festival itu. Kemudian kerjasama dan sebagainya. Saya yakin kemarin di diskusi pertama kita sudah sangat menarik sekali. Ada paparan dari dinas, kemudian ada pendapat-pendapat dari yang lain, dan ini memang harus dikerucutkan, apalagi kalau kita melihat festivalnya ini tidak dimiliki oleh kota lain dan akan menjadi ikon Bulukumba dan menarik untuk dikunjungi di tahun 2021. Jadi monggo teman-teman kita sama-sama mengerucutkan semua, berpikir terbuka untuk semua mewujudkan cita-cita ini. Terima kasih. Silakan teman-teman Bulukumba, ada yang ingin menanggapi? Atau Pak Dede ingin menambahkan kembali? Udah, sementara saya memang mau dengar ini dulu, Mas Faiz. Mau dengar materi yang direncanakan oleh teman-teman di sana. Sepertinya juga memang belum ada pertemuan antara dinas dengan komunitas sih Pak, untuk membahas materi itu sih. Iya. Gini Mas Faiz, saya kira teman-teman di komunitas mungkin minggu lalu atau bahkan dari minggu pertama sudah mendengar bahwa Indonesiana kan punya struktur ideal pelaksana kegiatan ya di daerah ya, yang kita bayangkan idealnya terdiri dari 4 divisi atau departemen atau seksi atau bidang ya. Bidang yang pertama adalah bidang pengelolaan pengetahuan, yang kedua adalah bidang kurasi, bidang yang ketiga adalah produksi, dan yang keempat adalah komunikasi, yang masih bisa dipecah. Kalau mau bidang kelima ya bidang kerjasama, tapi bisa juga digabung jadi komunikasi dan kerjasama. Nah, mungkin kita bisa, gimana sih tradisi pelaksanaan kegiatan di Bulukumba? Apakah di antara teman-teman ada yang pernah diminta menjadi kurator atau tim pengelola pengetahuan atau tim produksi? Kalau tim produksi kemungkinan tidak, karena seringkali menggunakan IO gitu. Tapi paling tidak, apakah ada di antara teman-teman yang pernah punya kesempatan untuk menjadi tim kurator dari kegiatan, mungkin kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda atau malah kegiatan di luar itu. Nah, saya kira pengalaman serupa itu nanti bisa dibawa ke dalam konteks kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bulukumba untuk platform Indonesiana pada tahun 2021 nanti, untuk kemudian mendorong terjadinya perbaikan pengelolaan kegiatan. Nah, ini yang kita bayangkan sebagai salah satu bentuk indikator dari keberhasilan Indonesiana adalah paling tidak kita bisa memperbaiki tradisi penyelenggaraan kegiatan kita dengan terutama ada 2 bidang ini yang selalu biasanya ditinggalkan ini. Pengelola pengetahuan satu, dan yang kedua adalah tim kurator atau tim kurasi. Nah, mungkin Bang Rian atau membagi pengalaman, apakah tradisi atau kedua bidang itu. Ya. Baik, terima kasih Mas Dede dan teman-teman yang lain. Saya akan bicara atas apa yang saya ketahui, yang pernah kami jalani, dan apa yang kami lihat. Pertama, soal kekuratoran. Teman-teman seniman di Kabupaten Bulukumba itu jumlahnya Sulawesi, Bulukumba itu dianggap sebagai gudangnya seniman di Sulawesi Selatan. Gudangnya pekerja seni dan kebudayaan di Sulawesi Selatan. Itu ada di Kabupaten Bulukumba. Baik secara akademik maupun secara massa, itu Bulukumba dianggap sebagai gudang Sulawesi Selatan. Baik, saya ingin menceritakan tentang pengalaman lain. Festival berbeda dari festival Pinisi, tapi di kota yang sama. Sebuah festival yang kami gelar di tahun 2015, namanya Festival Datuk Tiro.
Festival Dato Retiro. Itu seorang penyebar Islam di Sulawesi Selatan, dan dia mengislamkan Bulukumba di tahun 1605-1610 itu. Tapi selama kurang lebih 400 tahun, nama beliau itu tidak pernah difestivalkan. Pram saja yang lahir di zaman kolonial dan meninggal di zaman modern ini itu kan difestivalkan. Itu luar biasa pemikirannya, karya-karya besarnya. Nah, apalagi misalnya nama yang sangat berjasa bagi masyarakat. Ya, seorang tokoh yang mengislamkan Bulukumba namanya Dato' Retiro. Nama aslinya Abdul Hatib Hatib Bungsu, Abdul Jawad Hatib Bungsu kan gitu. 2015 kami festivalkan itu, membuat festivalnya pertama di Sulawesi Selatan gitu. Dan pemerintah memberi kami uang yang disebut itu tertulis di RAK, apa istilahnya, 50 jutaan. 45 juta kalau tidak salah. Dan pada saat pelaksanaan, kami dari Sanggar yang melaksanakannya, karena kami bukan perusahaan, kami di backup oleh KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bulukumba, tapi tetap juga tidak bisa dilaksanakan, tetap harus pakai perusahaan. Maka kami pinjamlah perusahaannya orang sebagai bagian dari akan bertanggung jawab. Nah, kami pinjam itu, setelah itu kami lalu melakukan festival itu, dan menurut kami yang pernah kami lihat dan rasakan, itulah festival terbesar yang sepanjang Bulukumba itu ada, pernah melakukan festival, itulah festival yang terbesar. Kenapa saya lakukan yang terbesar? Karena dia dihadiri oleh puluhan ribu orang di sepanjang Pantai Sambuang. Pantai Sambuang itu salah satu pantai juga di Bulukumba, yang cukup indah juga, bukan cuma Pantai Bira. Kami membaca laporan dari Tribun Timur, sebuah koran, bahwa baik secara visual maupun video dijelaskan bahwa dia dihadiri kurang lebih 20.000 orang. Orang berbaris di pantai itu menyaksikan semua suguhan kesenian yang tidak pernah lagi ditonton selama ini di Bulukumba. Ya. Tapi itu bukan festival pinisi. Festival pinisi tidak pernah dihadiri sampai 10.000, 20.000 orang seperti itu. Nah, itu 2015. Alhasil festival itu kemudian diambil alih oleh provinsi. Entah nasibnya sekarang seperti apa. Saya hanya sebagai seorang penggagas, inisiator dan perancang dari festival besar itu, dan suguhan-suguhannya itulah kemudian yang kami anggap membuat orang beramai-ramai datang ke pantai itu, dan festival pinisi tidak pernah mencapai itu. Festival pinisi tidak pernah mencapai sampai 10.000 orang berjajal di pantai. Bira mana muat, bira sempit. Nah, kuncinya adalah apa yang membuat masyarakat tertarik datang ketika itu di Festival Dato' Retiro itu. Pertama, kami menggelar festival Amoke. Jadi ketangkasan menombak, melempar tombak. Itu tidak pernah dilakukan sebelumnya di Bulukumba. Festival melempar tombak. Di dalam rangkaian Festival Dato' Retiro. Yang kedua adalah membuat replika masjid di pasir pantai. Oh, itu rame itu. Sampai jurinya kami ambil dari Prancis waktu itu. Ada mahasiswa dari Prancis, kemudian kami fasilitasi. Dia seorang seniman juga dari Prancis, lalu kami pekerjakan sebagai dewan juri pada replika masjid dari pasir itu. Yang ketiga, ada pacuan kuda. Pacuan kuda. Ya, kemudian ada, pokoknya banyak sekali lah, banyak item kegiatan yang berkenaan dengan seni tradisi yang tidak pernah dipertontonkan lagi. Termasuk misalnya pertunjukan silat rahasia, baku tikam dalam sarung di atas panggung. Itu kan mereka baku tikam di atas panggung. Ya, orang ramai datang waktu itu. Alhasil, karena seluruh festival perlombaan kami hadiahi dengan uang, yang hanya 45 juta selama kami beri makan kurang lebih 3 hari 3 malam, seluruh yang datang, dan gratis lagi. Kami berdayakan masyarakat lokal untuk memasak nasi khas. Kami kumpulkan ikan kering, kami kumpulkan sayur, kami buat dapur umum, dan orang akan datang, silakan makan saja gratis di situ. Kemudian kami menolak sponsor, jadi kami tidak menerima sponsor satupun. Jadi itu yang membuat kami merasa bangga sekali bahwa dengan uang 45 juta kami bisa menghadirkan orang sampai 20.000. Uang 45 juta itu kami bagi-bagi kepada peserta yang pemenang. Kemudian panitia kami dari Sanggar Sekolah Sastra Bulukumba ketika itu, ya mereka bekerja secara ikhlas karena merasa memiliki bahwa ini penting untuk dihidupkan bagi masyarakat, karena ketika festival ini dihidupkan itu secara psikologi sosial itu sangat berpengaruh bahwa kita harus berterima kasih kepada orang yang mengislamkan kita. Nah, alhasil adalah begitu acara selesai kami berutang 10 juta, tapi itu saya anggap sebagai bagian dari pengabdian kami untuk bangsa ini. Kami tidak melihat festival itu sebagai uang,
Kami tidak peduli dengan itu. Yang jelas bahwa kehadiran penyebar Islam itu sudah pernah diperingati di tahun 2015, dan setelahnya saya tidak pernah tahu lagi kabarnya. Entah siapa yang laksanakan, apa acaranya, berapa uangnya, saya tidak peduli lagi. Bukan urusan saya. Kemudian, kenapa orang menjadi jenuh dengan festival pinisi? Taruhlah 10 tahun ya festival. Apa yang membuat orang menjadi jenuh? There is nothing new. There is nothing new. Padahal capaian-capaian pinisi itu kan luar biasa. Sampai di tahun 2017 kemarin, 2018, pinisi sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Harusnya derajat festival ini sudah harus naik. Bukan malah mundur. Yang saya sebut kemarin sebagai kegiatan-kegiatannya hanya diisi oleh dangdutan para pejabat. Itu kan ngapain saya nonton seperti itu? Ngapain masyarakat diarahkan pergi nonton para pejabatnya secara narsistik hanya untuk nonton orang-orang karaoke? Nggak penting gitu. Padahal secara ruh, secara semangat masyarakat, itu bisa saja sebenarnya kita membuat hal yang bisa lebih luar biasa. Luar biasaannya adalah kenapa tidak mencoba melahirkan hal-hal yang baru dalam festival ini dari tahun ke tahun, sehingga orang bisa datang. Kami sebagai pekerja seni dan kebudayaan, peneliti kebudayaan, peneliti masalah sejarah dan seterusnya, paham betul secara sosiologi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga mereka rela berjubel, berjajar masuk ke dalam Pantai Kira, sehingga bisa membeli kardus masuk, bisa bermalam di mengisi hotel-hotel yang ada di Kira. Itu yang kita harapkan, bahwa dia bisa menggerakkan ekonomi. Penjual-penjual bisa menjual makanan di sekitar pantai itu, jual gorengan, jual makanan khas, dan seterusnya. Tapi kan nyatanya tidak terjadi seperti itu. Festival pinisi hanya dirancang bagaimana menghabiskan uang yang disiapkan oleh pemerintah. Mas Andika, Ya. halo, saya memotong. Silakan Bu, silakan Bu. Boleh ya? Nah, kalau itu benar kita semua mau wujudkan gimana kira-kira? Biar itu terwujud, biar derajat festival pinisi menjadi naik, bukan hanya dikunjungi oleh ribuan orang, tetapi ini benar-benar satu ikon kota yang bisa kita Baik, Bu. angkat. Baik. Sekarang sudah menjadi ini UNESCO ya. Nah, makanya ini kita letakkan kembali, kita sama-sama membuka diri untuk agar apa yang disampaikan itu terwujud. Nah, sekarang kita sama-sama nih mencoba memetakan kira-kira biar tidak terjadi lagi dangdutan. Ini kan harus kita pikir bersama. Nah, sebaiknya seperti apa? Dan mungkin di forum Lokakarya ini mumpung ada beberapa narasumber yang juga hadir, kita bisa sama-sama Mas mengerucutkan bersama dinas, bersama teman-teman semua. Baik. Ya. Ya, saya ingin menyampaikan seperti ini. Di dalam masyarakat Bulukumba itu sendiri ada persoalan. Pinisi, sekali lagi saya ingatkan, pinisi itu adalah budaya bahari, budaya laut. Bulukumba itu daerah yang terdiri dari laut dan darat. Jadi gunung itu ada yang tidak punya laut. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai sebuah festival yang sudah dianggap sebagai sesuatu yang ikonik bagi kabupaten, saya tidak pernah melihat sebuah pendidikan secara penetratif untuk menjadikan pinisi ini, semangat kebaharian ini sebagai ruh dari kebudayaan masyarakatnya. Hanya saja begini, apakah festival ini dibuat sebagai bagian dari untuk mendapatkan keuntungan bagi pariwisata, atau merupakan bagian dari edukasi spirit budaya masyarakat? Nah, ini harus dipetakan dulu. Jadi kalau kedua-duanya mau digunakan, ya udahlah, tidak apa-apa. Juga bermanfaat untuk pariwisata, tapi juga untuk pendidikan kebudayaan bagi masyarakat. Saya tidak melihat sesuatu yang serius, cukup serius, hingga hari ini dibicarakan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba, Dinas Pariwisata, ketika festival ini akan dilaksanakan lagi, dan ada hal baru yang akan kami tunggu. Ada hal baru yang kami temukan. Misalnya, apakah akan ada adu panco misalnya di dalam festival itu, sebagai bagian spirit bahwa pelaut itu orang tangguh. Nah, apa dramatisasi yang dihadirkan oleh pemerintah, oleh IO, untuk menunjukkan bahwa orang-orang Bulukumba itu pelaut yang tangguh? Itu nothing. Apa hubungan antara orang-orang yang menyanyi dangdut dengan spirit kebaharian yang berani menantang gelombang? Itu kan nggak ada. Maksud saya. Teman Digayo tentu akan ketawa juga bagi orang yang paham dengan tujuan dari festival itu.
Nah, terima kasih. Itu dari saya pertama, masukan teman-teman. Ini bukan penghujatan. Kita ingin melihat ini baik, akan tetapi beberapa catatan yang saya ingin sampaikan kepada Indonesiana yang sebaiknya dianjurkan kepada pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk dilaksanakan. Pertama, ada evaluasi bersama masyarakat dan komunitas. Jadi sebaiknya festival finish itu dievaluasi lah. Yang kedua, memberikan sebuah rule yang baru, kewenangan antara IO dan pelaksana. Karena di sini keirian kita. Seniman setengah mati berdarah-berdarah. IO gampang aja, langsung ngomong 10%. Ya 10%, udah. Kerja nggak kerja ya 10%. Kan enak itu bagi kita seniman yang mau mengabdi untuk bangsa ini, tiba-tiba senimannya harus sudah minta sekian persen. Saya korban loh, Pak. Pada festival Festival Tiro tadi, saya korban 10 juta. Masih berutang. Tapi Halo, saya tidak menguangkan itu kepada Mas. negara. Yang kedua sekali lagi, ini adalah festival finish. Festival laut. Ada banyak riset tentang kelautan. Ada banyak peristiwa-peristiwa kelautan. Kesejarahan Laut Bulukumba saja luar biasa. Tapi itu tidak pernah dijadikan sebagai bagian yang mendorong untuk menjadikan masyarakat itu mencintai lautnya, mencintai perahunya. Untuk perahu finish saja saya sebutkan kemarin bahwa nanti tahun ini Bulukumba secara kabupaten, secara administratif itu memiliki perahu yang dimiliki oleh pemerintah. Baru tahun ini setelah Indonesia merdeka sudah terbentuk. Oke, Mas Andika, saya memotong lagi. Kira-kira mungkin nggak duduk bersama mengadakan semacam fokus group discussion begitu dengan teman-teman dinas, kemudian seniman dan semua. Mungkin kalau masyarakat semua tidak mungkin, jadi harus kita pilih mewakili, ada sesepuh, ada ketua adat, ada bla bla bla. Itu mungkin nggak duduk bersama untuk kembali membahas ini. Kan kami tidak pernah diundang. Menurut Mas Andika mungkin, ya? Andika, kami komunitas kan belum pernah diundang untuk itu. Mas Andika dan teman-teman semua, mungkin bisa saja ide ini gitu ya, ide mengajak ini itu datang dari kawan-kawan seperti Mas Andika gitu ya, mengajak stakeholder lainnya gitu, dinas untuk duduk bersama gitu. Karena kalau saling menunggu juga tidak ada perbaikannya nanti, Mas Andika. Jadi psikologi masyarakat itu berbeda-beda, Mbak ya. Psikologi masyarakat itu berbeda-beda. Kita sama-sama paham itu. Untuk ikut kuliah Zoom ini saja, pertanyaannya gini, apa kontribusi pemerintah daerah terhadap para seniman yang ikut pada Zoom itu? Mana kuotanya yang disiapkan untuk kami dan seterusnya? Itu kan jadi hal-hal yang teknis sekali. Pemerintah harus berkorban dong untuk mendapatkan kualitas. Kalau mau yang KW, banyak yang KW, silakan. Tapi kalau mau melahirkan akademisi, itu tentu ada risiko-risiko tertentu yang harus Anda. Seniman bekerja dengan otaknya, Bu. Seniman bekerja dengan otaknya. Maksud saya adalah, kalau kami bekerja dalam dunia kesenian dan kebudayaan 20 tahun, dinas tidak akan bisa membayar itu, keahlian itu, Bapak Ibu. Saya tahu betul bahwa diterimanya finish di UNESCO juga bukan karena pemerintah. Itu karena asosiasi tradisi lisan, Ibu Pudentia di UI yang mengurus itu semua dengan teman-teman. Pemerintah kabupaten hanya memfasilitasi pada teman-teman. Jadi rohnya memang tidak baku dapat. Pesan Ibu Pudentia ketika itu sangat sekali, tolong Pak Andika, kalau ini lolos ke UNESCO, minimal di daerah pembuatan perahu finish itu ada toilet umum. Sampai sekarang tidak ada toilet umum. Kan? Ya langsung sepele sekali. Bagaimana kita bangga menghadirkan orang-orang datang ke tempat pembuatan perahu, toilet umum saja tidak ada. Gitu. Tapi begini, saya meyakini orang Bulukumba itu baik, seniman-seniman itu baik. Kami tidak egois, mau bersih tegang dan seterusnya. Tapi sejujurnya sampai hari ini juga untuk melakukan evaluasi terhadap festival ini belum pernah ada. Jadi ya kami sebagai masyarakat tidak memiliki kapasitas untuk mengatur-ngatur pemerintah menghadiri kegiatan kami. Kami tidak enak saja seperti itu. Tapi percayalah, ketika festival dipercayakan kepada komunitas, para seniman-seniman idealis di Kabupaten Bulukumba, itu akan jauh lebih baik daripada menitipkan titik beratnya kepada IO. Karena kalau IO tidak mau, biar senimannya mengatakan bahwa buat panggung di atas laut, tidak mungkin diadakan. Karena IO-nya bilang, ya anggarannya berapa, nanti habis lagi, tidak ada kebutuhan. Tapi bisa di jalan tengahnya seperti ini. Bisa jalan tengahnya seperti ini. Kalau
kalau misalnya ada anggaran, misalnya saya berhitung 10 komunitas, satu komunitas diberikan 10 juta, diberikan selama 3 hari itu, di range waktunya, seniman A dari kecamatan A, komunitas B dari kecamatan C, dan seterusnya, diberikan masing-masing 10 juta dan mengatakan, silakan buat kreasimu apa, di spot mana, dalam rangkaian festival finishing, kelola dana itu secara mandiri, bertanggungjawabkan secara mandiri, lakukan sendiri, koordinasikan dengan dinas, dengan pemerintah, saya yakin festival itu akan lebih baik. Dengan menggelontorkan dana yang seperti itu. Tidak egois bahwa dicicil dulu, diutang dulu, nanti setelah acara baru dibayar, itu kan seniman menyewa kostum, Pak. Mereka make up-nya bayar mahal. Gitu maksud saya. Terima kasih Mas Dede, tadi sudah menceritakan tentang Gayo, itu masukan informasi buat kami yang luar biasa. Saya Andika kembali mendengarkan Bu, pada intinya kita ingin melihat lebih baik. Terima kasih Mas Andika. Iya, Mas Andika. Menarik ya menurut saya karena artinya Bulukumba ini sebenarnya punya banyak calon kurator hebat ya kalau kita dengar Mas Andika aja gitu ya. Sudah punya calon-calon kurator hebat di sana. Ya memang begini, kekecewaan komunitas dengan terhadap dinas itu sebenarnya berbanding lurus juga dengan prasangka dinas terhadap komunitas, Mas Andika. Itu di semua tempat di Indonesia kita temukan. Jadi memang ada bertahun-tahun yang kita lewati di mana kemudian antara dua komponen paling besar yang sebenarnya harusnya bekerja sama dengan mesra ini ada satu prasangka satu sama lain yang kemudian membuat mereka akhirnya membuat kegiatan sendiri-sendiri. Jadi komunitas punya sumber daya manusia yang melimpah ruah, tapi biasanya tidak punya sumber daya anggaran atau dalam bentuk pendanaan gitu. Lalu biasanya membuat kegiatan sendiri dan bersusah payah tergopoh-gopoh biasanya mencari pendanaan bagi kegiatannya sendiri. Jadi konsepnya bagus, tapi biasanya tetap tidak bisa jalan karena kemudian dana yang diperlukan untuk merealisasikan konsep itu biasanya nggak ketemu sumber dayanya. Sementara sebaliknya, dinas punya dana untuk menyelenggarakan kegiatan yang berkualitas, tapi biasanya tidak punya sumber daya untuk menyelenggarakan itu. Nah, maka ini yang Indonesiana ingin pautkan gitu, bahwa sebenarnya komunitas dan dinas punya kepentingan yang sama, lalu juga punya sumber daya yang berbeda, yang kalau disatukan, itu sebenarnya akan bisa menghasilkan kegiatan yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya, baik yang diselenggarakan oleh dinas maupun yang diselenggarakan oleh komunitas. Nah, duduk bersamanya ini memang menjadi soal ya, karena juga ini kembar toh, ini kembar toh. Ada prasangkanya harus dibuang dulu, saya kira, biar baik dari dinas terhadap komunitas maupun sebaliknya. Jadi prasangkanya harus diletakkan dulu supaya kita bisa duduk bersama, dan nggak ada di semua tempat di seluruh daerah yang terlibat dengan platform Indonesiana. Saya kira semua bermula dari duduk bersama. Nah, saya nggak tahu di Bulukumba nih, misalnya untuk perencanaan tahun 2020 misalnya, itu sudah terjadi duduk bersama atau belum antara dinas dengan komunitas. Nah, kalau belum kan berarti memang itu yang akhirnya menjadi simpul. Tidak mungkin ada perbaikan sebelum kemudian duduk bersamanya terjadi. Jadi saya nggak tahu di sini mungkin ada yang bisa mewakili dinas ya di antara teman-teman yang Bapak Ibu yang hadir di dalam Lokakarya pagi ini. Artinya kan sudah apa ya, kategorinya kalau atau levelnya menurut saya sudah emergensi itu. Duduk bersama itu sudah pada level emergensi, berarti sudah sangat penting gitu. Dan juga kenapa sampai pertemuan ketiga duduk bersama belum terjadi, itu mungkin Mbak Titi dan Mbak Fafa yang lebih
bisa menduga-duga ya. Kenapa? Tapi saya ingin mengomentarinya itu ya, Mas Andika artinya sudah menceritakan panjang lebar dan kemudian gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh Mas Andika saya kira arahnya sudah sangat kurasi ya, sudah sangat kuratorial yang kuat gitu. Tinggal nanti kalau punya tim mungkin akan bisa lebih tajam dan lebih kuat secara konsep. Nah, soal saya jadi teringat Mas Andika bilang bahwa di Kabupaten Bulukumba ini sebenarnya ada dua subkultur ya, baik yang satu adalah subkultur maritim, yang lain adalah kultur agraris gitu. Saya kira di seluruh Nusantara ada banyak sekali masyarakat yang sekarang terpecah-pecah menjadi kelompok atau menjadi daerah-daerah administratif yang sebenarnya kulturnya juga sangat sama dengan Bulukumba ya. Kalau di Sumatera Barat sendiri misalnya di tempat saya Mas Andika, kami juga sangat paham bahwa di sini disebutnya orang Dare dengan orang pesisir gitu ya. Jadi orang pegunungan itu disebut orang Dare, nanti orang pesisir itu kami sebut orang rantau gitu. Nah, Dare dan rantau ini menjadi kekuatan yang berdialog selama sudah berabad-abad tentu saja gitu. Tentu saja tidak selalu dalam pengertian yang baik-baik saja, tapi juga kadang-kadang secara dinamis gitu, berbeda pandangan dalam beberapa hal, juga berbeda tradisi dalam beberapa hal. Kemudian beberapa waktu lalu kebetulan pada saat yang sama ini teman-teman di Majene kan juga sedang merencanakan kegiatan untuk tahun 2021. Mereka juga kemudian waktu diskusi pertama dan kedua terungkap gitu bahwa masyarakat Majene sendiri juga punya soal kalau misalnya kebudayaan yang didorong untuk menjadi objek pemajuan kebudayaan di dalam platform Indonesiana adalah kebudayaan yang lebih identik dengan kebudayaan pesisir ketimbang dengan budaya pegunungan mereka gitu. Nah, kemudian teman-teman Majene melalui diskusi yang kedua akhirnya mencoba Mas Andika mencari cara untuk kemudian melihat apa sih yang bisa mempertemukan budaya agraris dan budaya maritim di tempat mereka. Dan mereka akhirnya ketemunya sastra lisan misalnya. Nah, saya kira di Bulukumba sekali lagi dengan prasyarat yang harus dipenuhi adalah duduk bersama itu, nanti juga bisa ketemu apa yang kira-kira bisa mempertemukan kebudayaan maritim dan agraris. Apalagi kalau ada 10 orang kayak Mas Andika duduk bersama, saya kira langsung ketemu nanti. Gitu. Nah, sebenarnya sudah digarisbawahi juga oleh Mas Andika, nggak apa-apa pinisi karena toh sudah terlanjur menjadi ikon gitu, nggak apa-apa. Ini festival pinisi karena pinisi adalah ikon. Ikonnya sayang juga kan kalau ikonnya Bulukumba ini kemudian nanti malah diklaim oleh apa namanya atau yang menjadi tuan rumah tidak Bulukumba kan juga saya kira Bulukumba akan merugi. Jadi nggak apa-apa soal pinisi terus tapi tetap seperti yang Mas Andika bilang sendiri harus ketemu itu nanti materi substansi kegiatan serupa apa yang bisa mempertemukan antara tradisi tradisi maritim dengan tradisi agraris di sana. Dan saya kira juga arahnya di Nusantara ini sebenarnya kekuatan kita misalnya kalau di pinisi pun saya kira yang paling penting sekarang adalah memelihara pengetahuan tradisional tentang pembuatan pinisi kan. Ya, saya kira masyarakat agraris dan maritim bisa ketemu juga di pengetahuan. Iya, Mas Dede. Ya. Di Majene, di Sulawesi Barat secara khusus ya, itu hampir setiap tahun saya ikut karena diundang sebagai bintang tamu kan di situ, Festival Sungai Mandar, di Festival Mandar, saya hadir di sana. Ya. Mereka juga masih meraba-raba untuk membuat kegiatan yang besar. Yang terbesar menurut saya pada saya hadiri sebagai bintang tamu itu di Festival Sungai Mandar. Perbatasan antara Majene dengan Polewali Mandar. Kalau Festival Teluk Mandar waktu saya hadir masih sedikit orang, masih dilaksanakan di taman apa gitu yang dekat dengan laut.
Dan mereka juga masih meraba-raba untuk besar. Tapi kalau festival pinisi, Mas, di Bulukumba itu sebenarnya isunya besar. Ya. Saya anggap bahwa dia pernah dianggap sebagai festival paling besar di Sulawesi Selatan. Festival paling besar di Sulawesi Selatan. Hanya saja, belakangan ini rohnya dikalahkan oleh Lovely December in Toraja. Lovely December in Toraja, kemudian Beautiful Malino di bulan Juni di Kabupaten Goa. Itu kan akhirnya pinisi Toraja dan Goa itu di Sulawesi Selatan menjadi luar biasa, terus berkembang sampai lautan manusia hadir di Goa, sampai perhotelan kembali menggeliat di Toraja, festival-festival makanannya apa gitu. Bulukumba itu tidak berkembang, padahal sudah menjadi ikon dan warisan kebudayaan dunia. Menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi saya sedih juga sih melihat daerah saya kok jadi mundur begini berkenaan dengan festival ini. Seharusnya orang sudah harus naik di jeritnya itu. Nah, hanya saja saya pikir bahwa pemerintah tidak memikirkan soal di jerit, tidak memikirkan soal derajatnya. Mas, aku mencintaimu sama terus seperti pandangan ketika kau tolak cintaku di warung kaki lima, itu kan terus seperti itu. Itu kan sakit rasanya tuh lihat kota kita jalan di tempat berkenaan dengan festival. Menurut saya begini, pemerintah Kabupaten Bulukumba itu sebaiknya menemukan gagasan-gagasan baru tanpa terpisah dari spirit maritim yang digabungkan dengan darat tadi, maksud saya. Bulukumba dikenal sebagai penghasil ikan, tapi di festival pinisi itu tidak ada yang berkenaan dengan ikan. Di festival ini kan festival perahu, tapi tidak ada yang berkenaan dengan itu. Di festival perahu, tapi lomba perahunya itu tidak ada. Itu kan menjadi unik, menjadi aneh juga rasanya itu kan. Spirit keperahuannya itu hilang. Tapi yang dipertontonkan hanya soal selebritas, selebrasi itu, ritualitas. Itu kan mau ada festival pinisi, mau tidak ada festival pinisi, yang namanya ritual itu tidak hilang. Doa bersama di hutan oleh masyarakat Kajang itu ada pinisi, tidak ada pinisi, ya ada itu. Dorong perahu, ya setiap bulan juga ada dorong perahu di Bulukumba, karena namanya juga industri perahu tradisi. Gitu. Jadi apa yang menjadi roh sehingga orang tertarik untuk datang? Mengapa aku harus mencintaimu? Apa yang lebih dari dirimu dari perempuan yang lain? Kan pertanyaan sederhananya seperti itu. Kenapa yang saya harus membuat dia datang ke festival pinisi? There is nothing new. Kan sesuatu yang mekanis kan tidak romantis menurut saya. Dia sama seperti pelayan Alfamart, selamat siang, silakan datang kembali. Semua laki-laki yang datang disapa seperti itu, selamat siang, silakan belanja, selamat datang kembali. Itu kan sama dengan festival pinisi. Nothing new. Cinta yang mekanis itu membosankan. Cinta yang mekanis itu membosankan. Terima kasih. Bang Andika atau teman-teman yang lain, kalau Bang Andika sendiri sebenarnya saya kira sering ya diundang oleh dinas untuk ngobrol-ngobrol. Ya, mulai dari kabupaten, provinsi sampai kementerian, Mas. Nah, artinya ada kesempatan Bang Andika tuh untuk mengadvokasi gagasan-gagasan seperti barusan itu, untuk ngobrol dengan Bapak Ibu di dinas, saya kira ya. Begini maksud saya, psikologi masyarakat itu berbeda-beda, Mas, antara orang Gayo dengan teman-teman tadi di Blora. Psikologi kita berbeda-beda. Jadi mendatangi nggak mungkin ya. Apa namanya ya? Harta kekayaan terakhir bagi seorang pemuda kan idealismenya, kata Sogi ya. Jadi nggak mau datang kalau nggak diundang gitu ya. Kan kalau kesana lagi nanti dikira cari proyek. Nah, kita bukan kontraktor. Kita bukan kontraktor. Kita paling nulis buku. Anda mau beli silakan, tidak beli silakan. Siapa saja yang Oke. Ya. Sebaiknya pemerintah menginisiasi karena mereka yang berkepentingan sangat dengan festival ini. Indonesia saya kira punya kepentingan ya untuk mendorong teman-teman di dinas. Nanti mungkin Indonesia bisa menjembatani, Mas Andika. Ini karena sayang sekali ya, luar biasa sekali gagasan dan ide-idenya. Menurut saya sayang gitu kalau apa yang tadi diceritakan panjang lebar ini tidak dikerjakan secara maksimal begitu. Yang maaf karena saya pakai HP internet di sini baru
baru apa trouble. Yang hadir di sini adakah dari dinas yang mewakili? Mohon maaf. Sebentar Mbak, mau tanya dulu itu Oppo A5s siapa ya? Itu Bu Fafa. Bu Fafa, Mas. Oh, Pak. Iya, iya. Oh iya. Oke. Maafkan. Kayaknya dari dinas nggak ada sih. Kayaknya nggak ada yang hadir. Dari teman-teman Bulukumba saja nih. Dari Tapi begini. dampak Izin. dampak dari minggu kemarin ya, Mas. Izin Mbak, izin dulu. Ya silakan. Begini. Ya. Saya ceritanya ini kan lolos di apa namanya dipekerjakan oleh Kementerian Kebudayaan ini disuruh nunggu untuk mendampingi pemerintah di penggiat budaya Kemendikbud. Untuk 2020 ini kebetulan saya lolos, alhamdulillah. Salah satu yang ditugaskan oleh Kemendikbud nanti itu kan akan mendampingi pemerintah berkenaan dengan undang-undang kemajuan kebudayaan itu ya, mendampingi komunitas, memberi masukan kepada pemerintah. Jadi memang saya pikir walaupun belum ditugaskan secara resmi, ini bagian dari pendampingan penggiat budaya itu untuk pemerintah dan masyarakat. Berarti tantangan Mas Andika ke depan ini. Iya itulah Mbak. Insya Allah saya akan coba tanggung jawab. Untuk program apa Mas? Untuk penggiat direktorat budaya. apa dan program? Penggiat budaya. Dirjen budaya. Iya, direktoratnya? Ada di pengumumannya, saya lupa baca. Tapi sudah sudah diminta ukur baju apa nunggu. Kalau pamong budaya itu pegiat budaya ya Mas namanya sekarang. Penggiat budaya. Ya dulu namanya pamong budaya kan, Mbak. Pamong budaya. Itu nggak ada direktorat khususnya, itu pokoknya di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan saya kira. Oke. Kalau Mas Rian ini dari mana ya? Rian Pratama Putra. Iya, ya dari komunitas GNP Bu, Generasi Wonderful Indonesia, volunteer dari Kementerian Pariwisata. Iya. Mantap. Kami ada di provinsi juga. Di provinsi ada hampir di seluruh Indonesia. Kalau keterlibatan GNP sendiri di dalam penyelenggaraan Festival Pinisi tahun-tahun lalu, apa itu Mas Rian? Ya, untuk GNP sendiri itu baru terbentuk 1 tahun. Ya, jadi kita dapatnya pas Festival Pinisi tahun lalu. Nah, kita dilibatkan sebagai panitia di event Karnaval Pakaian Hitam. Nah, yang menjadi apa? Yang menjadi kekecewaan juga kemarin itu adalah tidak adanya keterlibatan dari kan pariwisata dan kebudayaan ada 2 dinas yang berbeda di Kabupaten Bulukumba. Jadi koordinasi sebenarnya kita mau koordinasi ke kebudayaan karena event ini kan ya sesuai dengan kebudayaan. Walaupun memang pariwisata yang mengadakan, tapi koordinasi kebudayaan itu kurang. Nah, itu yang menjadi kendala juga teman-teman kemarin untuk berkreasi. Tapi ya namanya kita awal-awal untuk diberi tantangan dari Dinas Pariwisata untuk menjadi panitia. Ya alhamdulillah walaupun kita kurang lebih sekitar 35 orang yang menjadi panitia pada saat itu ya tentu kewalahan. Tapi ya yang namanya pemula. Sukses itu ya, 20.000 orang. Terima kasih Kanda. Saya baca di media 20.000 orang berbaju hitam. Tapi itu yang menjadi kendala yang sudah disampaikan oleh Kakanda Andika tadi bahwa memang kurang koordinasi. Itu yang menjadi kendala. Walaupun sehebat bagaimana konsepnya kalau komunikasi yang kurang itu saya rasa mustahil atau ya karena yang namanya keberhasilan adalah bagaimana kita sama-sama menciptakan hubungan yang harmonis, baik itu ceritanya dalam konsep apapun itu semua harus dikoordinasikan karena ya itu yang dari awal saya sampaikan pada pertemuan pertama bahwa keterlibatan kita ini sebenarnya memang banyaknya
nongkrongnya memang di pariwisata karena memang kita backgroundnya di volunteer kepariwisataan. Nah, saya awalnya mengira bahwa di pariwisata ini adalah dinas pariwisata ini sudah ada lingkup budaya di dalam. Ternyata berbeda. Ternyata di dinas pendidikannya. Jadi akhirnya kita tidak pernah ketemu dengan kebudayaan. Padahal di generasi Wonderful Indonesia yang hampir di setiap daerah tuh kebudayaan sangat ikonik lah bagi setiap volunteer untuk mengangkat budaya. Jadi bukan hanya pariwisata saja. Iya, seperti itu. Jadi kemarin ya untuk event pertama dan saat itu Gempi Bulukumba belum cukup 1 tahun, kita diberi amanah yang sangat-sangat, saya rasa sama teman-teman tantangan besar dan untuk pertama kalinya. Jadi ya alhamdulillah bisa dilewati dan hasilnya pun bisa dilihat. Oke. Untuk Gempi, masukkan ke Gempi. Siap. Halo, untuk Gempi. Siap, Tanda, siap. Saya tahu betul bagaimana menghadirkan 20.000 orang itu. Kalau didorong untuk sebuah pengembangan pariwisata, itu saya pikir butuh lagi pemikiran yang lebih serius. Kenapa? Karena kemarin itu drive ya, pemerintah terlibat. Jadi ada sekolah, apa dan semuanya diarahkan untuk menghadiri itu. Sampai 20.000 orang berkumpul di satu lapangan itu luar biasa. Itu saya salut sekali. Akan tetapi dalam konsep festival yang kami maksudkan, festival finish khususnya itu kan dianggap sebagai seharusnya sudah naik kelas. Tamu-tamu dari luar Bulukumba yang paling diprioritaskan untuk hadir. Tamu-tamu dari Makassar, dari kabupaten lain, dari luar provinsi, dari mancanegara. Saya pikir itu menjadi harapan Indonesiana. Sehingga ke depannya Genpi harusnya campaign soal pinisi ini, festival pinisi ini didorong keluar gitu. Bukan hanya di dalam. Di dalam oke, tapi sebaiknya didorong juga keluar untuk melibatkan tamu lebih banyak sehingga perputaran ekonomi bagi masyarakat dalam itu lebih bagus, hotel bisa hidup dan seterusnya. Bukan hanya berkumpul, tapi bisa berada di mana gitu di banyak pantai di Bulukumba itu. Merupakan rangkaian dari festival ini. Terima kasih dari Gempi. Terima kasih. Ini kalau ini siapa? Yohanes Jo ini siapa ya? Halo? Tim teknis, Bu. Tim teknis kami di sini, Bu. Oh, sorry. Tapi apa lagi ini? Mungkin Bapak Roci aja nih, Bu. Oh, ada Pak Roci. Oh iya. Gimana ini Mbak Fafa dan Mas Dede? Jadi sudah terlihat ya dari pertemuan ketiga sebenarnya ikatan simpulnya mampetnya di mana itu sudah kelihatan. Izin saran. Ya. Saran. Baik, kami karena ini sudah tidak mungkin lagi pemerintah juga tidak hadir dan semuanya. Saya sarankan seperti ini. Ada juri penengah dari Indonesiana datang ke Bulukumba memfasilitasi pertemuan antara pemerintah budayawan. Biarkan Indonesiana menjadi penengah. Kalau bisa Mas Dede dari Gayo datang. Mas Andika. Itu akan lebih netral, akan lebih ada power bagi seniman. Seniman ini tidak punya daya dan tidak bisa mempenetrasi pemerintah selain pada pemikirannya. Tapi kalau ada dari kementerian yang notabene memiliki kekuatan akan memberikan supporting budgeting kepada festival, itu saya pikir akan lebih menguatkan. Pemerintah tentu akan mendengarkan dengan baik dan Mas Andika. Di balik Indonesia. Iya, kalau situasi COVID di sana bagaimana? Nothing COVID in Bulukumba, nothing COVID. Oke. Andika, mungkin bisa. Iya, kami tuh sebelum COVID terjadi sebenarnya memang melakukan visit gitu, kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah. Cuman sekarang ya salah satunya sebenarnya untuk untuk mendiskusikan, menyelesaikan beberapa simpul-simpul seperti di Bulukumba ini. Nah, cuman karena memang permasalahannya sekarang ada pandemi, jadi memang kita memaksimalkan daring gitu. Tapi memang kalau melihat kebutuhannya ya nanti semoga saja. Kami berharap, Bu. Kami berharap. Ini serius. Pertama, karena ada situasi politik lagi mau pilkada. Jadi semua orang dicurigai. Kalau orang kementerian yang datang itu pasti dianggap netral. Kedua,
seniman itu tidak punya power, mereka hanya punya pemikiran. Kalau misalnya orang kementerian yang datang, berarti kami secara tidak langsung memfasilitasi pemikiran kami masuk pada pemerintah itu tentu akan sangat baik. Yang ketiga, supaya kami bisa memperlihatkan, ini loh tempat festival pinisi itu, ini loh lapangan pemuda, tempat mereka opening. Oh ini loh tempat pembuatan perahu. Tidak ada kemajuan pembangunan di sekitar situ selama 10 tahun, misalnya, yang berkenaan dengan infrastruktur pembangunan pembuatan perahu pinisinya. Ini loh pelabuhannya tempat saya mentas dengan teman-teman beberapa teater di atas laut itu. Ini loh Pantai Bina, itu kan jaraknya tidak berdekatan, Pak. Bulukumba ke Bira, kota Bulukumba ke Bira itu kan 42 km. Kota Bulukumba ke tempat pembuatan perahu pinisi itu 23 km. Tempat pembuatan perahu pinisi di Pantai Bira itu 19 km. Itu berjauhan semua spot-spot itu. Melewati 2 kecamatan, maksud saya, sampai di Pantai Bira. Saya pikir sangat berharap agar Indonesia bisa hadir ke mana, bisa menjadi penengah untuk hal itu. Karena kalau tidak, apa ya? Ada underestimate terhadap pemerintah bagi kami ini pekerja-pekerja seniman lepas yang kami bisa hidup dengan berdagang, kami bisa hidup tanpa pemerintah. Itu maksudnya. Ya, terima kasih Mas Andika. Saya kembalikan ke Mas Faiz ya, atau ada tambahan lagi? Dede? Ya, ada tambahan lagi, silakan Pak Dede. Sudah cukup. Oke, terima kasih. Karena Mas cuman ya. harapan Mas Andika untuk ada yang datang dari platform Indonesiana bisa siapa saja. Saya kira bisa narasumber atau teman-teman dari Pokja Indonesiana sendiri. Saya kira salah satu harapan yang juga ditumpangkan oleh banyak daerah, Mas Andika, dan faktanya tidak banyak yang akhirnya bisa kita realisasikan karena COVID-19. Nah, maka saya kira yang kemudian kita harus melihat lokakarya daring ini pada dasarnya juga bertujuan yang sama. Jadi ini semacam katakanlah konversi dari pertemuan tatap muka langsung yang bisa mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemajuan kebudayaan di daerah, di kota, di kabupaten. Kemudian kita ubah formatnya menjadi pertemuan daring serupa ini. Mungkin karena itu di pertemuan keempat nanti, sebelum pertemuan keempat terjadi, mungkin Pokja bisa memfasilitasi agar minimal dari dinas tuh hadir di dalam perbincangan kita yang daring ini. Gitu. Saya menduga begini, mungkin di pertemuan pertama sebenarnya teman-teman dari dinas datang di pertemuan daring ini hadir, tapi karena mendengarkan Mas Andika dan kawan-kawan, mungkin ya ini dugaan saya kan nggak datang ya, saya nggak ikut hadir di pertemuan pertama dan kedua, karena mendengarkan Mas Andika dan teman-teman yang lain yang kebetulan memang menunggu-nunggu kesempatan untuk bisa berbincang-bincang serupa ini, sehingga sudah banyak yang mau disampaikan gitu. Akhirnya teman-teman dari dinas mungkin persoalan di dinas sendiri mungkin saya kira banyak di semua tempat. Kita tahu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga punya banyak persoalan dan kalau kita andaikan itu seperti daya tampung eksternal hard disk ya mungkin ketika Mas Andika bicara di pertemuan pertama itu storage-nya udah nggak banyak teman-teman itu untuk mendengarkan ya. Jadi mudah-mudahan bisa didorong ini oleh tim Pokja sehingga di pertemuan keempat bisa lebih produktif, yaitu paling tidak kita bisa menciptakan dulu kesepahaman lah antara dua komponen yang paling berkepentingan. Sekali lagi saya garis bawahi, yang paling berkepentingan dengan pemajuan kebudayaan Bulukumba itu sebenarnya itu komunitas dan dinas yang membidangi kebudayaan. Jadi harus ketemu dulu, nggak ada jalan lain. Makanya saya bilang levelnya emergensi kalau di Bulukumba pertemuan itu. Nah, mudah-mudahan di pertemuan keempat ya teman-teman Pokja titip agar kontak lebih dulu nih teman-teman dinas ini lokakarya-nya nggak efektif kalau Anda nggak hadir gitu karena apa yang diharapkan Indonesiana nggak terjadi, yaitu saling
saling Betul, saling memahami antara dua komponen besar pemajuan kebudayaan di betul. Kumba, yaitu komunitas dan dinas. Dan kalau komunitas kemudian punya banyak masukan dan kritikan kan malah bagus, artinya dia ingin membantu dinas kan untuk mengerucutkan untuk mengerucutkan persoalan, menemukan akar persoalan, dan kemudian juga kan tidak berhenti dari sana, karena saya dengar tadi baik Mas Andika maupun Mas Rian kan sebenarnya juga mendorong atau menyarankan solusi yang jadi tidak hanya sekedar mengkritik kan, Betul. teman-teman. Dan tidak mungkin ada solusi kalau nggak dikritik dulu, gitu. Nggak dibahas dulu apa yang jadi akar masalah dari. Jadi titip mungkin ke teman-teman Pokja untuk mengontak dinas. Karena kalau Anda nggak hadir lagi di pertemuan keempat, sebenarnya pertemuan keempat sudah tidak perlu dia lakukan karena, iya kan, sudah tidak perlu dilakukan. Mending saya WA-WA-an secara pribadi aja sama Mas Andika untuk mengetahui bagaimana Bulukumba kan. karena Lokakarya ini tujuannya adalah agar dua komponen ini ketemu dan curhat lah. Mas Andika itu kan juga curhat ya, mewakili teman-teman pekerja seni budaya di Bulukumba yang mungkin kita ingat aja lah Pak Dirjen, Mas Andika, saya kira Pak Dirjen bilang, kalau kita punya banyak persoalan dengan pemajuan kebudayaan kita, ya wajar lah Bung Ong, sedang dari Indonesia merdeka itu baru sekarang itu orang ngurusin kebudayaan, katanya gitu. Udah lebih dari setengah abad gitu. Jadi persoalannya memang sudah banyak dan bertumpuk-tumpuk, dan Indonesia mudah-mudahan bisa menjadi salah satu cara kita menguraikan simpul-simpul yang selama ini tidak bisa diuraikan. Itu sih kalau aku komentarnya. Jadi kalau pertemuan fisik ya kita semua berdoa lah ada kesempatan untuk entah siapa yang beruntung bisa mengunjungi Bulukumba, tapi dalam situasi COVID seperti sekarang justru kita harus maksimalkan ini peran Lokakarya ini sebagai salah satu Wadah. Forum untuk mempertemukan dua tempat. Gitu Mas Faiz dari saya gitu. Ya, sama ya. Saya juga artinya Eman betul. Eman betul. Ya. Punya Mas Andika, ada Mas Rian, mungkin juga teman-teman yang lain yang kita belum dengarkan pendapat-pendapatnya. Ini Eman sekali kalau Festival Pinisi ini kemudian tidak kita lanjuti. Memang kejadian seperti ini itu terjadi di mana saja, di kota mana saja, ada gesekan, ada benturan, dan itu lumrah karena kita mau mewujudkan satu hal yang baik gitu ya, baik dan benar, itu memang rintangannya ada saja. Nah, mungkin mumpung ada Pokja, Mas moderator bisa menyampaikan juga betapa pentingnya begini ini untuk kita visitasi. Tadi kalau sempat saya tanya Bulukumba no COVID, artinya itu lampu hijau untuk bisa divisitasi agar bisa menjembatani dari dinas dan seniman yang ada. Itu dari saya. Mbak Anti, silakan. Mas Andika tadi mau ada tambahan? Silakan Mas Andika. Iya, ada tambahan tadi untuk supaya festival ini merasa termiliki oleh masyarakat. Sekali lagi saya menggarisbawahi ya bahwa setiap komunitas seni budaya yang ada atau kelompok masyarakat yang ada sebaiknya diberikan masing-masing peran. Kamu pentaskan apa di kecamatan mana, di spot mana? Itu kan 3 pertanyaan itu. Mementaskan apa, di spot mana? Itu kan dari setiap komunitas yang ada. Yang kedua, adanya pembagian budgeting yang jelas. Reward kepada seniman komunitas itu yang mementas apa, itu diberikan reward. Oke, disiapkan 10 juta kau mentas di laut mana gitu. Pada jam berapa, sehingga bagian dari rangkaian festival finisi. Sehingga tidak ada kecurigaan dusta di antara mereka, antara IO sebagai penengah dan seniman yang bekerja. Yang ketiga adalah menaikkan kualitas periklanannya. Jadi bagaimana kualitas periklanan, maksimalisasi media sosial apa dan sebagainya untuk orang yang bisa datang ke Bulukumba dari luar Bulukumba, karena itu yang diharapkan orang bisa belanja ke Bulukumba. Kemudian yang lainnya adalah transparansi dananya itu penting supaya tidak ada yang merasa tersakiti dari setiap kegiatannya.
Itu sih catatan-catatan yang saya pikir penting, Pak. Selain ya hal yang disampaikan komunitas dari Kajang kemarin, Sanggar Seni Butatoa, ada Jusiman ya di pertemuan pertama yang meminta agar ada riset mendalam tentang ini sendiri dan kesejarahannya supaya dia bisa disampaikan kepada masyarakat dan ada proses edukasi sehingga rasa memiliki itu ada proses seperti itu. Jangan sampai IO-nya yang nggak ngerti soal kelautan, kemaritiman itu kemudian mempenetrasi dan lebih banyak berperan untuk melakukan kegiatan-kegiatan apa pada festival itu. Festival yang jauh dari laut, maksud saya seperti itu. Hal lainnya adalah saya pikir cukup lah ya, cukup sementara. Dan kalau bisa datang ke Bulukumba, berapa orang terserah, saya tidak ngerti. Yang jelas kami akan antar untuk menjelaskan bahwa jarak yang saya jelaskan tadi itu berjauhan. Tidak dalam satu tempat supaya pantas terjadi itu karena memang banyak sekali komunitas di Bulukumba, banyak sanggar seni gitu kan. Saya sudah jelaskan bahwa Bulukumba itu bisa disebut gudangnya seniman di kebudayaan di Sulawesi Selatan. Jadi sumber daya kita banyak. Makasih Pak Moderator. Izin moderator. Ya, silakan Pak Dede. Izin Pak Dede, Mbak Andi, dan Bapak. Silakan Pak. Iya. Saya sudah mendengar Mas Andika juga izin dan teman-teman dari Bulukumba. Saya sudah mendengar tadi perbincangan tersebut. Kami minta terkait dengan apa yang disampaikan Mas Dede, Pokja turun tangan. Gini aja, Mas Andika, di situ kami punya namanya BPNB, Balai Pelestarian Nilai Budaya. Itu Mas Rijal, itu dari orang kami, dari Jakarta. Silakan ke Balai Pelestarian Nilai Budaya 1. Kedua, atau Mas Rijal langsung ke Laude Aksa. Itu BPCB. Di Benteng Rotterdam. Silakan bicarakan terkait dengan hal-hal yang tadi dibicarakan. Itu memang dari UPT-UPT kami. Jadi data-data tentang pinisi dan Bulukumba sudah ada di mereka semua. Jadi kami tinggal apa yang disampaikan nanti Mas Rijal dan UPT-UPT tersebut akan kami terima. Jadi nggak jauh-jauh kok sebenarnya. Langsung aja datang ke Mas Rijal dan Pak Ako, Pak Laude, itu bisa. Nanti mereka tinggal telepon kami, tinggal koordinasi, kami tinggal laksanakan. Jadi kami sudah ada perwakilan di sana, boleh katakan open. Saya rasa seperti itu ya Mbak Dede, Mbak Anti dengan Mbak Fafa. Jadi juga Mas Andika. Teman. Iya Mbak, iya. Bukan begitu maksudnya tadi Pak, bukan begitu maksudnya. Jadi gimana? Jarak Bulukumba ke Makassar itu 175 km. Yang kami minta tadi pertemuan di Bulukumba Pak, maksud saya. Ada pertemuan di Bulukumba, difasilitasi oleh pemerintah, seniman dihadirkan ke kota Bulukumba, dihadiri oleh orang kementerian, itu akan lebih agar senimannya, pekerja seni budayanya, masyarakatnya bisa merasa terwakili, ada kekuatan yang membackup mereka. Ya Pak Rijalnya yang ke Bulukumba dong. Masa kami... Ya, nanti kami akan sampaikan, Mas Andika. Baik. Ya, kami akan sampaikan di sini terkait ini, dan akan kami undang Mas Rijalnya dengan Pak Ako untuk Zoom meeting keempatnya. Baik. Itu yang bisa kami sampaikan sementara ini. Begitu Mas. Baik. Ya, sekian. Terima kasih Mas Dede, Mbak Anti, Mbak Fafa. Pak Roci sama-sama. Sama-sama, Pak Roci. Ada yang ingin tambahkan lagi dari narasumber? Saya cukup. Cukup? Saya cukup. Oke. Kita nanti kita tindak lanjuti terkait dengan catatan dari Pak Dede, terus lagi Pak Andika. Tadi sudah agak sedikit terjawab ya dari Pak Rocky, nanti gimana teknisnya ke depannya. Di pertemuan kita keempat nanti tanggal 26 mungkin akan terlihat gimana prospek sama si orang dinas ataupun dari RPPCB ataupun BPNB. Oke, terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan pada sampai siang hari ini. Terima kasih pada narasumber, teman-teman dari Bulukumba pun juga sama. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih ya.